Baiklah, Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita di pelajaran ke-8 ini adalah Pilihlah Kehidupan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami hikmat dan budi agar kami dapat mengerti pelajaran Sekolah Sahabat ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pilihlah kehidupan. Nah, dari judulnya saja Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin bisa berpikir sejenak gitu ya. Kenapa sampai pengarang, penulis pelajaran Sahabat kita mengambil judul ini? Mungkin kita berpikir bisa saja penulis pelajaran Sahabat kita mengambil judul perbandingan ya, dari kehidupan dan kematian. Ya, saya kasih contoh mungkin pilihlah kehidupan, memilih kehidupan atau kematian dalam bentuk pertanyaan. Bisa saja begitu dibuat perbandingan. Nah, tapi saya coba berpikir ya, dengan adanya frasa atau pilihan judul seperti ini, pilihlah kehidupan, yang mana ini adalah sebuah perintah atau suruhan, ya, kata imperatif ya, kata perintah, maka secara tidak sadar menuntun alur pemikiran kita untuk langsung fokus dan to the point terhadap apa yang dimaksud dengan judul ini, yaitu memilih kehidupan gitu. Jadi daripada membuat dilema gitu, daripada pembaca antara membuat perbandingan kehidupan dan juga kematian, ya, maka saya rasa pemilihan judul ini sudah sangat tepat untuk menekankan poin yang seharusnya didapatkan dan harusnya direfleksikan gitu. Nah, mari kita lihat dari ayat hafalannya di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya, judul kita juga ya sudah jelas ya, dia ambil dari kata frasa di dalam ayat inti kita atau ayat hafalan kita. Pilihlah kehidupan. Ya. Dan yang mana kalau Bapak Ibu Saudara lihat di gambar ini, di mana ini adalah deskripsi daripada pelajaran kita sepanjang pekan ini, yang merupakan sebuah benang merah daripada pelajaran kita, di mana ada gambar pohon, yang mana ini adalah pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden, dan ada gambar Kristus di salib, yang mana menggambarkan kematian Kristus menebus dosa umat manusia. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin sudah mengerti ya kira-kira ini arahnya akan kemana dan apa relevansinya dari kedua gambar ini. Dan kita akan membahas secara tuntas di pelajaran pekan ini. Nah, kita tahu dari Ulangan 30 ayat ke-19 ini adalah sebuah firman Tuhan yang diberikan melalui Musa kepada bangsa Israel, ya, di mana ditawarkan dua jalan kepada bangsa Israel. Satu menuju kehidupan dan satu lagi menuju kematian. Ya. Dan harusnya ini juga menjadi sebuah pilihan yang sama untuk kita, umat-umat sekarang ini. Ya. Dan pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari itu menentukan sebenarnya apa yang kita ingin ikuti. Apakah kebenaran atau kejahatan, seperti itu. Ya. Walaupun mungkin berbeda caranya dan juga budayanya seperti itu, tapi pilihan itu tetap sama. Lalu mungkin kita berpikir, apakah ada pilihan ketiga atau keempat gitu, selain daripada
dua hal ini, kehidupan dan kematian. Ya. Nanti kita akan coba lihat. Kemudian pertanyaan yang membuat kita mungkin harus menggali adalah, apakah penting kita membuat sebuah keputusan gitu? Atau kita dapat mengikuti arus, ya kalau misalnya di anak muda zaman sekarang bilangnya kayak let it flow gitu kan, ikuti arus aja deh gitu kan. Nah, apakah seperti itu? Atau kita penting untuk membuat sebuah kebijakan atau keputusan dalam kehidupan kita? Nah, kita akan lihat di kitab Ulangan ini pekabarannya sangat jelas ya. Dan nasihat yang terpenting yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa adalah seperti judul pelajaran sekolah sahabat kita, pilihlah kehidupan. Ya. Ada beberapa topik yang akan kita lihat. Kita akan mulai dari sebuah latar belakang kenapa kita diminta untuk memilih atau kemampuan untuk memilih. Dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Ya. Di situ dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, ini adalah sebenarnya ayat yang cukup familiar, yang bahkan dari kecil pun sering diceritakan kita pada waktu masa anak-anak gitu. Tapi sebenarnya inilah dasar dan latar belakang mengapa pilihan itu atau membuat keputusan itu sangat penting itu di dunia ini. Ya. Karena nenek moyang kita ya membuat keputusan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita tahu ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah sebuah ujian kesetiaan di mana Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Ada banyak jenis makhluk di muka bumi ini, makhluk hidup ya. Ada tumbuhan, ada apalagi binatang. Nah, tapi uniknya dan istimewanya itu hanya manusia yang dapat membuat keputusan moral. Kita tahu keputusan moral ya, bagaimana orang dapat mempertimbangkan membuat keputusan mana yang baik, mana yang buruk, gitu ya. Mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Dan Tuhan tidak memberi hewan kemampuan untuk memilih ya, makanan mana yang mereka dapat makan. Ya. Kejadian 1 ayat 30. Namun, dia melarang manusia memakan buah tertentu dan memberitahu mereka tentang konsekuensi dari ketidaktaatan. Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana manusia mulai mencoba membuat keputusan gitu ya pada awalnya gitu. Dan sebenarnya Tuhan sudah memberitahu tentang sebuah konsekuensi ya dari ketidaktaatan itu di ayat tadi. Kalau engkau melanggar maka kau akan mati. Nah, sayangnya Adam dan Hawa tidak tahu memilih kematian. Mereka tidak mematuhi perintah itu dan kehilangan akses ke pohon kehidupan. Kejadian 3 ayat 22. Yang kita harus perhatikan di sini adalah bagaimana Adam dan Hawa ketika mereka mulai memisahkan diri dari Tuhan, maka pencobaan itu akan dahsyat dan mereka bisa jatuh ke dalam pencobaan itu. Terkadang kita berusaha untuk mencoba memisahkan diri dari Tuhan, maka gampang sekali kita tergoda dengan pilihan-pilihan yang salah. Gitu. Namun, apa yang terjadi? Apakah mereka benar-benar mati secara harafiah? Tidak. Ya. Mereka mati di dalam mental dan juga kemerosotan moral.
ya. Dan kehilangan kemuliaan Tuhan yang mana awalnya itu menjadi representasi daripada kemuliaan Tuhan, manusia yang pertama itu. Namun apa yang terjadi? Tuhan tetap campur tangan untuk menghindari menyerahkan nasib umat manusia pada konsekuensi dari keputusan itu. Ya. Jadi yang harusnya manusia itu mati, tapi kematian yang menjadi konsekuensi itu dihindarkan. Lalu Tuhan menyusun rencana untuk memberi kita akses ke pohon kehidupan melalui Yesus. Ya, kita tahu Wahyu 27, 22 ayat 2. Di mana Yesus menjadi penebus. Ya. Dia yang menggantikan manusia yang harusnya mati. Ya. Kalau kita lihat secara spesifik ya, pada waktu di Taman Eden ketika manusia itu melanggar, maka ada sebuah korban di sana ya, ketika Adam dan Hawa harus memakai kulit binatang, ya, yang mana itu adalah lambang daripada korban, ya, korban penghapus dosa, yang mana nantinya itu adalah kematian Yesus diwujudkan melalui kematian Yesus. Lalu ketika berbicara mengenai pilihan kehidupan atau kematian, mungkin kita berpikir, apakah ada jalan tengahnya? Apakah ada kompromi? Apakah ada pilihan yang lain selain kehidupan dan kematian? Ya. Atau apakah bisa setengah-setengah? 1 Yohanes 5 ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, gamblang sekali ya. Jadi sebab akibat dan harusnya kita dapat mengerti dan jelas. Alkitab hanya menyajikan 2 pilihan. Kita hanya dapat memilih antara hidup dan mati. Lalu apakah ada jalan tengahnya? Dapatkah kita menjadi bagian dari hidup dan mati pada saat yang bersamaan ya? Karena di cerita perjalanan sahabat kita ada seorang namanya Sandy yang mana pelajaran sahabat itu mengatakan bahwa dia didiagnosis penyakit tumor otak yang sangat mengerikan dan bahkan dengan pengobatan modern yang luar biasa apapun itu malah hanya menambah sakit yang lebih parah. Dan ini mengancam hidupnya, nyawanya. Tapi dia berargumen kalau misalnya seandainya dia mati, kepalanya itu dipisahkan, lalu nanti kepalanya itu ditaruh di sebuah wadah pembeku yang berisi nitrogen cair. Dan harapannya nitrogen cair ini bisa memelihara sel-sel otaknya dan dia bisa hidup lagi seperti itu. Bayangannya. Kira-kira dari cerita pelajaran filsafat. Nah ini dia berusaha supaya di satu sisi dia hidup tapi secara bersamaan dia juga mati gitu. Atau sebaliknya. Nah, tapi toh sebagai manusia tidak bisa. Kita makhluk yang sangat terbatas. Dapatkah kita menghindari membuat suatu pendirian dan karena itu tidak membuat keputusan sama sekali? Apakah bisa seperti itu? Nah, jawabannya sebenarnya Alkitab mengatakan Yohanes sangat jelas tentang hal ini. Mereka yang menerima Yesus, mereka akan memiliki hidup, tapi sebaliknya ya akan binasa, yaitu kematian kekal. Tidak membuat keputusan atau menundanya sama dengan memilih kematian. Tidak ada lagi pilihan. Yang pasti ada 2 pilihan. Ya. Yang pasti ada 2 pilihan. Dan tidak ada pilihan keempat dan pilihan ketiga, pilihan kelima. Ya.
Ulangan 30 ayat 15, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ya. Ya. Perbedaan antara hidup dan mati ditentukan oleh keberuntungan, ya, dan kecelakaan. Ya. Sangat sederhana sebenarnya yang Tuhan tawarkan kepada kita. Dia menawarkan kita suatu pilihan, keberuntungan dan kehidupan. Dan dia menjelaskan apa yang baik di ulangan 30 ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup. Ya. Mengasihi Tuhan memberi kita kehidupan. Jadi, kalau kita mau hidup, harusnya kita kasih kepada Tuhan. Harusnya kita dekat sama Tuhan. Ya. Bagaimana bisa di luar Tuhan kita dapat hidup? Gitu. Kematian adalah konsekuensi alami dari hidup terpisah darinya. Lucifer adalah makhluk pertama yang memiliki kematian. Ya, Lucifer mau berpisah daripada Tuhan. Ya. Dan sejak daripada saat Lucifer membuat pilihan itu, maka kita semua berjuang di antara dua pilihan ini. Ya. Kenapa Lucifer bisa seperti itu, saudara? Ya, Tuhan tidak bisa memaksakan. Seorang makhluk yang diciptakannya membalas kasihnya. Kalau dia memaksakan, maka itu sangat menentang identitasnya, yaitu kasih. Itu. Dan tentu pilihan yang dituju di sini, yang diharuskan di sini adalah sebuah pilihan yang tidak membebani atau tidak berat. Ya. Pilihan yang mudah harusnya. Ulangan 30 ayat 11, Alkitab mengatakan sebuah perintah ini yang kusampaikan padamu hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Harusnya kalau kita memilih kehidupan, ya, kita harus mengasihi Tuhan seperti yang tadi, dan itu diimplementasikan dengan menurut perintahnya. Sekarang kita coba lihat di dalam firman Tuhan, apakah firman yang disampaikan kepada kita, perintah yang diberikan kepada kita, apakah itu sulit atau malah membuat nyaman dan harusnya mudah untuk dijalani. Ya. Untuk membuat keputusan yang bijaksana, kita harus memahami konsekuensi dari setiap pilihan. Ini quotes yang sangat bagus juga ya, atau statement yang sangat bagus. Bahkan di dunia umum sekalipun, ya, bukan hanya di dalam kita mempelajari akan firman Tuhan, ya, kita bisa berpikir secara sadar gitu, bahwa ya kalau kita mau buat keputusan yang bijaksana, harusnya kita tahu dulu konsekuensinya apa. Dan sebenarnya Alkitab sudah mengatakan dengan gamblang hal itu. Oleh karena itu Allah menjelaskan akibat dari menaatinya atau tidak menaatinya kepada Israel. Ya, Ulangan 28. Allah tidak menutupi ini konsekuensinya apa. Dia langsung beritahu. Dia jelaskan ya, akibatnya. Supaya orang-orang, ya, atau bangsa Israel bisa aware gitu. Apa yang harus mereka perbuat. Dia juga menjamin mereka bahwa dia akan selalu bersedia untuk mengampuni mereka dan memberi mereka kesempatan kedua jika mereka tidak taat. Ya. Luar biasa ya kasih Tuhan. Ada pengampunan, ada kesempatan kedua yang dia telah siapkan bagi manusia. Tapi kesempatan kedua dan juga pengampunan ini bukan sebuah kebebasan bagi manusia. Oh, nanti kok diampuni, nanti kok juga dikasih kesempatan kok. Terkadang manusia mikir gitu ya. Bukan berarti itu menjadi sebuah hal yang bebas gitu bagi manusia. Justru di situ harusnya kita sadar bahwa Tuhan itu membenci dosa gitu, dan harusnya kita keji terhadap dosa, harusnya kita benci terhadap akibat daripada dosa itu.
dan bahkan dosa itu sendiri. Di sisi lain, membuat keputusan ini sangat mudah. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga mudah untuk membalas kasih dan meresponnya dengan melakukan apa yang dia suka. Yohanes 3:16. Ya. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Ya, karena Tuhan sudah lebih dulu untuk mengasihi kita. Juga ini mudah untuk mengetahui apa yang disukai Tuhan. Itu bukan misteri karena sudah jelas tertulis dalam Alkitab. Ya. Apa yang jelas tertulis dalam Alkitab? Itulah menuruti perintah-perintahnya, gitu kan? Ya, terkadang sebagai manusia saya juga merasa ini sangat berat. Ya. Dan saya juga menganggap bahwa nanti kan saya bisa minta ampun, saya bisa minta ampun. Tapi saya bisa berbuat lagi gitu, untuk tidak menuruti perintah Tuhan gitu kan. Tapi harusnya ada proses gitu. Tidak langsung serta-merta kita bisa sempurna. Tapi itulah pergumulan itu. Sekali lagi tekankan jangan sampai kita merasa bebas dengan hal itu. Dan pilihan ini akan menjadi sebuah keputusan terakhir dari sejarah dunia ini. Ulangan 8 ayat yang 19 tuh. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ya. Ini adalah isu penyembahan dan ibadah adalah kunci dalam pertentangan besar. Nantinya mau menyembah Tuhan sebagai Allah yang benar atau tidak. Dan Israel sudah dituntut dari awal bagaimana mereka harusnya menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain, gitu. Karena harusnya mereka bisa menunjukkan siapa sih Allah yang benar yang mereka sembah, gitu. Ya. Dan Tuhan adalah Allah yang cemburu, gitu. Di Ulangan 5 ayat 9. Jadi dia tidak menerima berbagai penyembahan kita dengan siapapun atau apapun, gitu ya. Bahkan kalau di zaman modern sekarang ini, kita bisa tahu bahwa siapapun atau apapun itu bisa dijadikan bahan penyembahan berhala. Apa yang kita sangat sukai dan bahkan bisa menjadi dewa kita, gitu. Baik sosial media, baik gadget kita yang kita agung-agungkan, gitu kan, atau jabatan kita dan lain sebagainya, gitu. Hati-hati dengan hal-hal seperti dapat menjadi mempengaruhi hidup kita. Ketika kita menyembah seseorang atau sesuatu selain daripada Tuhan, kita memiliki kejahatan dan kematian. Ibadah lebih dari sekedar membungkuk di depan patung. Lebih dari sekedar membungkuk di depan patung, tapi menerima otoritas orang di atas Tuhan juga merupakan masalah penyembahan. Ya. Ini akan terjadi pada zaman akhir atau akhir zaman, ketika patung binatang akan memaksakan suatu tanda otoritas menentang hukum Tuhan. Dan ini sangat bertentangan dengan identitas Tuhan. Tuhan itu kasih, tapi pergerakan atau binatang itu akan berbalik, memaksakan, malah memaksa kita terhadap sebuah otoritas yang menentang hukum Tuhan. Namun keputusan ini tidak berlaku untuk saat itu. Kita harus membuat keputusan setiap hari, ya, antara menyembah Tuhan atau meninggalkan Tuhan, gitu. Dan harusnya sesuai judul pelajaran filsafat kita adalah pilihlah kehidupan. Nyonya White mengatakan, setiap jiwa memiliki surga untuk dimenangkan dan neraka untuk dijauhi. Ketika semua perkara diadili, tidak seorang pun akan memiliki alasan, tidak seorang pun perlu binasa. Terserah pilihan mereka sendiri siapa yang harus menjadi pemimpin mereka, Kristus atau setan. Semua bantuan yang diterima Kristus dapat diterima setiap orang dalam pencobaan besar. Saling berdiri sebagai janji bahwa tidak seorang pun perlu hilang, bahwa pertolongan berlimpah disediakan untuk setiap jiwa.
Ya, kita lihat bahwa pilihan untuk memilih ini sebenarnya itu bergantung kepada diri kita masing-masing. Apakah kita memilih Kristus atau setan itu? Tapi yang pasti sebuah jaminan yang luar biasa, ya, bahwa harusnya kita sebagai manusia itu mati, ya, mati karena dosa kita, tapi karena jalan keselamatan yang luar biasa Kristus telah buat, ya, bagi kita umat manusia melalui penebusannya, sehingga itu menjadi sebuah akses kita untuk menuju kembali ke pohon kehidupan yang awalnya itu telah dijauhkan oleh manusia yang pertama. Walaupun kita tidak bisa menggapai pohon kehidupan itu, tapi setidaknya kita memiliki akses ke sana lagi gitu. Setelah dulunya ditutup aksesnya, teman-teman. Kuasa memilih Allah telah diberikan kepada manusia, inilah yang harus digunakan manusia. Engkau tidak dapat mengubah hatimu dengan dirimu sendiri, engkau tidak dapat memberikan kepada Allah segala keinginan-keinginan hati itu, tapi engkau dapat memilih melayani Dia. Engkau dapat memberikan kemauan kepadanya, lalu Dia akan bekerja dalam engkau dan mengerjakannya semua sesuai dengan kerelaan. Serahkan semua keinginan kita kepada Tuhan, gitu. Dan marilah kita memilih untuk melayani Dia. Dan Tuhan akan bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita Fajar ini untuk dapat memilih kehidupan. Gimana kita memilih kehidupan dengan mengasihi Tuhan. Dan harusnya itu diimplementasikan dengan menuruti perintah-perintahnya. Tuhan memberi pengampunan, kesempatan, tapi itu bukan berarti kita dibebaskan. Pilihan ada di tangan kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita, dan Tuhan selalu menuntun langkah kita di setiap mengambil pilihan-pilihan kita setiap harinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Kau telah berikan kepada kami, sehingga kami akhirnya tersadar untuk memilih mana yang benar, yaitu kehidupan yang Kau telah tawarkan bagi kami, khususnya kehidupan yang kekal itu. Kuasa kemah dan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar setiap hari di dalam setiap perjalanan kehidupan kami dapat bijaksana untuk memilih keputusan-keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun kami jatuh, angkat kami Tuhan, dan lewati proses yang berat ini, kami yakin Tuhan akan menuntun kami. Berkati semua yang telah menonton. Semoga mereka dapat diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.